tutorial pengobatan resdung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bertemu dalam rangka mencoba menjelaskan pengobatan resdung dengan bekam. Ya teman-teman, titik-titik pengobatan bekam untuk resdung adalah sebagai berikut. Dilakukan pembekaman di tempat resdung atau sinus yang terserang. Dan titik pembekamannya: pertama pada titik sebelah kiri dan kanan pada kening di atas mata atau disebut titik hama. Teman-teman, manfaat titik bekam hama terletak di kepala bagian depan atau dahi, di bagian kepala yang menempel lantai saat sujud. Titik ini merupakan titik pertemuan meridian lambung dan kandung empedu. Titik hama berfungsi untuk pengobatan kelainan pada mata, vertigo, epitaksis, nyeri kening, rinitis, dan hidung tersumbat. Titik pembekaman yang lain adalah titik 2 pada pipi, 2 titik pada pipi. Kemudian titik ini adalah titik yang dirasa sakit, yaitu untuk resdung sinusitis maxillari atau sinusitis maxilla. Karena klien pada saat kunjungan juga mengalami batuk di titik paru-paru dan kelenjar tibus di antara dada juga dibekam. Selanjutnya di belakang tubuh, yakni titik kahil atau punuk, titik katifain atau 2 bahu dan ahdain. 2 titik di antara 2 tulang belikat bawah juga dibekam. Teman-teman, pengobatan resdung ada beberapa macam. Ada medis, ada tradisional. Saya biasa melakukan dengan tradisional dan tibun nabawi. Dengan metode medis, biasanya melalui tindakan operasi. Dengan pengobatan tradisional, saya biasa melakukan dengan gurah hidung. Namun karena sedang pandemi COVID-19, saya sebisa mungkin menghindari ingus atau droplet. Untuk itu, saya juga mencoba memaparkan dengan metode tibun nabawi, yakni dengan bekam atau hijamah. Teman-teman, hidung merupakan alat untuk bernafas dan sebagai indera penciuman. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang diselimuti selaput halus. Di selaput hidung bagian dalam inilah sering terjadi peradangan. Sinus atau resdung adalah suatu rongga yang terdapat di kepala, di sekitar hidung dan di sekitar mata. Apabila rongga sinus kena peradangan, dinamakan sinusitis atau resdung. Sinusitis berasal dari bahasa Latin, artinya peradangan sinus paranasal. Penyebab sinus ada 2. Pertama, rinogenik, penyebabnya karena masalah di hidung. Kedua, dentogenik atau odontogenik,
Penyebabnya adalah kelainan gigi. Biasanya penyebabnya adalah gigi geraham atas. Sinusitis ini biasanya mengenai rongga dahi di atas kedua mata dan rongga rahang atas yang terletak di bawah hidung. Ada 4 jenis sinus. Pertama, sinus maxillaris yang terletak di pipi. Kemudian yang kedua, sinus ethmoidalis terletak di samping kedua mata. Yang ketiga, sinus frontalis terletak di dahi. Dan yang keempat, sinus sphenoidalis terletak di belakang dahi. Ya teman-teman, ini di belakang tubuh. Titik-titiknya yang diambil darahnya adalah di belakang leher, kemudian di kahil atau punuk, dan juga di titik dada karena hubungannya dengan paru-paru. Dan ini adalah pengambilan darah untuk di daerah sinus di wajah. Sinusitis ini menimbulkan sakit kepala, nyeri pada pipi, sakit tenggorokan, batuk-batuk, hidung tersumbat, keluarnya ingus kental dan bernanah, dan timbulnya bau yang tak sedap pada hidung. Ya teman-teman, gejala resdung atau sinusitis. Gejalanya berupa hidung tersumbat, bergantian kiri dan kanan, atau kedua-duanya. Terdapat ingus yang keluar dari hidung dan kadang-kadang disertai bersin-bersin. Bila peradangannya berat, bisa disertai ingus kental hijau. Terkadang juga berwarna kuning, gangguan penciuman, dan sakit kepala. Teman-teman, penyebab peradangan hidung atau sinusitis atau resdung, penyebabnya adalah alergi. Kemudian perubahan suhu yang mendadak, udara lembab, asap rokok, infeksi bakteri. Penyebabnya juga yang lain adalah virus, zat alergik seperti debu rumah dan serbuk sari bunga, dan peradangan lain-lain. Pantangan makanannya, minuman es, makanan pedas, asam, makanan berminyak, dan merokok. Pengobatan herbal, sambiloto, daun sendok, patikan kebo, dan sambung nyawa. Teman-teman, lalu bagaimana hasilnya? Ya, efek bekam terhadap resdung. Pertama, bekam berperan melancarkan darah di daerah hidung, menghisap darah stagnan ke permukaan kulit sehingga mengurangi sumbatan dan peradangan. Yang kedua, bekam meningkatkan jumlah sel darah putih dan mengumpulkannya di daerah infeksi, sehingga akan bekerja membunuh bakteri penyebab peradangan. Ya teman-teman, zat nitrit oksida atau NO berperan meningkatkan efek antibiotik terhadap bakteri penyebab peradangan, sehingga gejala sinusitis akan hilang. Yang keempat,
Bekam meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih kuat menghadapi serangan bakteri. Nah, teman-teman, hasil terapinya ternyata walau yang dibekam pipi membuat nafas plong dan membuat penglihatan terang. Sejak terapi pertemuan pertama sudah dirasakan perubahan kondisi. Dan pada pertemuan kedua, saat pertemuan dengan terapis pada pagi hari masih batuk dengan frekuensi sering. Namun setelah dibekam di dada tempatnya paru-paru, selama pembekaman tidak mengalami batuk lagi. Rencana untuk penyembuhan total seizin Allah Subhanahu wa taala biasanya perlu 4 sampai 5 kali pertemuan. Dan biasanya perbaikan dengan berkurang rasa nyeri di kepala, berkurangnya lendir atau nanah di hidung, dan terbukanya sumbatan saluran pernafasan. Teman-teman, bila artikel ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih dan salam sehat walafiat dari Rumah Sehat Terafiat. Bersama saya, Ferry Jaya Priyana.